Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Pramac ungkap hasil pertemuan Stewart usai insiden Misano 2. Gino Borsoy menjelaskan apa yang dikatakan pengawas pertandingan tentang bentrokan Jorge Martin Enea Bastianini di Misano 2. Tim prinsipal Pramac Gino Borsoy mengaku berbicara dengan Stewart MotoGP tentang insiden lap terakhir yang kontroversial di Grand Prix Emilia-Romagna. Enea Bastianini menimbulkan kehebohan ketika ia menyalip Jorge Martin di putaran terakhir untuk memimpin balapan pada hari Minggu di tikungan 4. Pembalap pabrikan Ducati itu sempat unggul namun melakukan kontak kecil dengan Martin dan mendorong pemimpin klasemen kejuaraan itu keluar jalur, sementara Bastianini juga melewati trotoar. Bastianini kemudian memenangkan perlombaan dengan selisih lebih dari 5 detik sementara pengawas balapan memilih untuk tidak menyelidiki insiden tersebut, hal yang membuat Martin frustrasi, karena merasa tindakan tersebut telah melewati batas. Stewart juga tidak menyebutkan insiden itu dalam laporan pasca balapan mereka, menambah kurangnya transparansi mengenai alasan mereka memutuskan untuk tidak mengakui langkah tersebut. Borsoy mengungkapkan bahwa timnya memang pergi untuk berbicara dengan pengawas balapan, dengan mengatakan, "Ya, kami sudah berbicara dengan Race Direction, Stewart MotoGP. Mereka bilang tidak apa-apa, menyalip, tidak melewati batas. Ya, memang begitulah adanya. Kami tahu itu." Bos Pramac itu menambahkan bahwa keputusan pengawas balapan untuk tidak menyelidiki insiden itu memperjelas batasan balapan saat ini. Yang pasti, tidak dramatis, katanya. Begitulah kenyataannya sekarang. Kami senang karena kami naik podium, kami kembali memperlebar jarak antara kami dan Pecco, dan turut prihatin kepada Pecco atas kecelakaannya. Tapi bagaimanapun, apa yang terjadi di putaran terakhir bukan tugas saya bukan bagian dari pengarahan balapan. Mereka memutuskan untuk tidak memberikan penalti kepada Bastianini dan sekarang kita belajar dari itu. Kami tahu bahwa batasannya ada dan di masa mendatang jika Anda perlu melakukan sesuatu seperti ini di putaran terakhir, Anda dapat melakukannya karena Anda diizinkan melakukannya. Pendapat tentang insiden itu terbagi di antara para pembalap, sebagian menganggapnya sebagai balapan yang adil sementara yang lain merasa Bastianini seharusnya dipaksa mengembalikan tempatnya. Marc Marquez merasa fakta bahwa Bastianini juga meninggalkan lintasan saat menyelesaikan penyalipan memperkuat kasus penalti yang dijatuhkan kepada pembalap Italia itu. Espargaro kecam inkompetensi Stewart kirim pesan berbahaya. Alex Espargaro tidak menyembunyikan kemarahannya atas lambannya respons para Stewart dalam insiden antara Enea Bastianini dan Jorge Martin dalam balapan MotoGP Emilia-Romagna, Minggu, tanggal 22 September tahun 2024. Pembalap Aprilia itu salah satu yang paling vokal di grid MotoGP. Di sirkuit Marco Simoncelli pada Minggu, ia sekali lagi menyindir para Stewart karena tidak mengintervensi aksi yang membuat Enea Bastianini menang, setelah manuver ekstrim kala menyalip Jorge Martin di putaran pamungkas. "Saya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh para Stewart. Saya merasa sangat tidak suka dengan apa yang terjadi," jelas Alex. "Saya tidak bisa berkata-kata, karena satu pembalap menyentuh pembalap lain, mereka berdua keluar, dan mereka bahkan tidak mau repot-repot menyelidikinya," kritik Alex Espargaro, sebelum kemudian mengecam para Stewart, yang masih dipimpin oleh Freddie Spencer, yang akan digantikan oleh Simon Cravar musim 2025. "Terlepas dari aksinya, saya sedikit khawatir dengan pesan yang mereka kirimkan kepada semua rider. Mereka mengatakan kepada kami bahwa Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan menghabisi lawan, dan itu sangat berbahaya. Ini adalah hasil dari ketidakmampuan para Stewart dalam melakukan tugasnya. Memang sulit untuk menyalip, tapi jika Anda bersenggolan dengan pembalap lain dan Anda berdua terjatuh, itu bukan masalah mudah atau sulit." Pembalap yang akan pensiun itu melintasi garis di urutan ke-8 pada balapan kedua di Misano, selisih hampir 23 detik di belakang sang pemenang. Espargaro cukup puas, terutama dengan 20 lap pertama balapan, meski terus mengeluhkan masalah yang ia alami dengan Aprilia Race GP, sesuatu yang harus diatasi oleh pabrik Noale musim depan. Dia tidak akan lagi berada di sana karena akan mengenakan seragam kerja Honda. Kakak Paul Espargaro itu diminta memberikan ringkasan singkat tentang perasaannya. Dia hanya mengatakan bahwa semuanya berjalan sedikit lebih baik daripada 2 pekan lalu. Dia adalah salah satu dari mereka yang membuat kesalahan dengan mengganti motor. Sebuah keputusan yang mengakhiri peluangnya untuk finish 10 besar, dan akhirnya membuatnya DNF. Itu tidak buruk sama sekali. Hal positifnya adalah kami tidak akan membalap di sini lagi, ujar Espargaro, yang melakukan kunjungan terakhirnya ke markas besar Aprilia pekan lalu.
Martin nilai Bastianini tidak memiliki ruang untuk menyalip. Jorge Martin memberikan pendapatnya tentang akhir balapan Grand Prix Emilia-Romagna yang kontroversial. Jorge Martin merasa pantas menang di Grand Prix Emilia-Romagna, dan mengklaim Enea Bastianini tidak memiliki ruang saat melakukan overtake kerasnya pada lap terakhir. Martin memimpin sebagian besar Grand Prix 27 putaran di Misano meski harus berhadapan dengan tekanan dari sesama pembalap Ducati, Bastianini. Tiba lap terakhir, Bastianini melancarkan manuver agresif ke arah Martin dari dalam tikungan 4, keduanya bersenggolan dan Martin keluar jalur. Martin finish 5 detik di belakang Bastianini di bendera finish, dan tampak frustrasi di atas motornya saat melintasi garis finish. Stewart memilih untuk tidak menyelidiki keputusan tersebut. "Yah, yang pasti saya pikir itu adalah akhir pekan yang hebat," Martin memulai. "Saya kompetitif, saya adalah yang terkuat hari ini di Misano pada putaran kedua. Setelah banyak putaran, saya mampu membuat langkah ini dari akhir pekan lalu dan menjadi sangat cepat. Tetapi saya harus mengelola situasi Enea, dan saya pikir tidak ada ruang untuk melakukan langkah itu. Tidak ada gunanya terus membicarakannya karena itu tidak akan mengubah apapun. Tapi yang pasti saya rasa saya pantas mendapatkan kemenangan itu. Setidaknya jika dia bergerak, setidaknya lakukan dengan bersih dan jangan sentuh saya." Martin kini memimpin kejuaraan dengan 24 poin setelah poleman Francisco Bagnaia tersingkir dari posisi ketiga pada tahap penutupan. Dia merasa sekarang, tanpa kesalahan apapun, dia berada di posisi terbaik untuk memenangkan kejuaraan di 5 ronde terakhir. "Saya akan mencoba untuk fokus pada hal-hal yang positif," tambahnya. "Menurut saya kecepatannya gila, sangat bagus. Startnya bagus. Saya meningkatkan kualifikasi. Itu menjadi tanda tanya kecil di balapan terakhir. Jadi, saya senang dengan performanya. Saya merasa kuat untuk Indonesia, saya sangat menyukai trek itu, saya sangat suka pergi ke sana. Saya akan mencoba untuk fokus pada balapan saya. Ada banyak suara bising dari luar seperti biasa. Jadi, akhirnya saya kembali memiliki sedikit keuntungan. Mari kita fokus untuk membuatnya sedikit lebih kuat karena saya merasa saya sedikit lebih kuat dan jika saya tidak membuat kesalahan, saya bisa memenangkan perlombaan ini." Bagnaia, frustrasi dan marah, setelah mimpi buruk Misano. Francisco Bagnaia menjelaskan balapannya yang dimulai dengan lambat dan berakhir di gravel Misano. Francisco Bagnaia memulai MotoGP Emilia-Romagna dengan tujuan meraih kemenangan ganda di kandang sendiri, setelah kemenangan sprint race hari Sabtu, dan mengklaim kemenangan Grand Prix ke-100 Ducati pada start Grand Prix ke-100-nya. Kemenangan itu juga akan mengembalikan Bagnaia ke puncak klasemen MotoGP, di depan Jorge Martin. Kehilangan keunggulan dari Martin pada Serpin, Bagnaia kembali harus mengakui pembalap Pramac itu di tikungan 1. Namun kali ini sang juara bertahan dengan rapi menyalip Martin di tikungan 2. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana bagi Pecco, tetapi tanda-tanda peringatan pertama muncul ketika bagian belakang Ducati-nya tampak bergetar di beberapa tikungan. Dan sementara hanya Martin yang mampu menyamai kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, antrean pembalap mulai terbentuk di belakang mesin merah itu. Merasakan penurunan performa Bagnaia, Martin dan Enea Bastianini menyalip pada putaran keempat dari 27 dan menjauh. Bagnaia tertinggal di posisi ketiga, dan setelah mencatatkan waktu 1 menit 32 detik pada beberapa lap, tiba-tiba ia menemukan kecepatannya kembali dan membukukan rekor lap baru 1 menit 30.877 detik di jarak tengah. "Setelah start, saya berkata, oke, saya bisa mengatur kecepatan dan saya bisa mengendalikan jarak," kata Bagnaia kepada MotoGP.com. "Namun, saya kehilangan banyak waktu dalam semua akselerasi. Saya kehilangan ban belakang di lap pemanasan di tikungan terakhir. Lalu saya kehilangan ban belakang di lap pertama di tikungan 13. Ban belakang mulai berfungsi setelah 15 lap, sesuatu yang luar biasa. Setelah kembali menemukan kecepatan, Bagnaia mulai mengejar Bastianini dan Martin di depan. Namun upayanya berakhir dengan bencana saat balapan menyisakan 7 lap ketika Bagnaia kehilangan kendali atas bagian depan motor saat melakukan pengereman menuju tikungan 8, itu adalah DNF ke-7-nya musim ini. Untuk kali kedua dalam 3 ronde, Bagnaia menyalahkan masalah ban. "Saya mulai memacu, tetapi tanpa terlalu banyak menggunakan bagian depan karena saya tidak merasakan feeling yang baik dengan bagian depan," jelas Bagnaia. "Saya mengerem 18 atau 20 meter lebih awal dari putaran tercepat saya dan saya kehilangan bagian depan tanpa sudut. Rasanya mustahil kehilangan kendali seperti ini, jika Anda berada dalam kondisi kering. Semuanya cukup aneh hari ini, tetapi itu terjadi pada kami 2 kali dalam 3 Grand Prix terakhir, jadi mungkin itu akan terjadi pada yang lain di Grand Prix berikutnya." Bagnaia mengungkapkan rasa frustrasinya dengan jelas. "Anda bekerja sangat keras. Anda yang tercepat, terkuat.
Anda tahu bahwa potensi Anda adalah memenangkan perlombaan. Dan kemudian untuk sesuatu yang berada di luar kendali Anda mendapatkan hasil seperti ini, katanya. Mudah untuk mengatakan bahwa saya bisa saja finish di posisi ketiga, tetapi ketika Anda memiliki potensi, ketika Anda memiliki kecepatan, dan Anda mengendalikan kecepatan Anda, lalu Anda terjatuh, sungguh disayangkan. Jadi saya sangat frustrasi dan marah karena hal itu tidak dapat terjadi di kejuaraan kami. Namun, begitulah adanya.